Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak Angkatan 8. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru hebat. Selamat datang di refleksi modul 1.2 tentang peran dan nilai guru penggerak. Saya Yosef Lako SPD GR didampingi oleh fasilitator hebat Sandri Anyartoni SPD GR dan pengajar praktik hebat Paulus Purutukan SSI MPD. Pada refleksi modul 1.2 ini, saya melakukan langkah refleksi dengan melewati 4 tahap, yakni 4P. Yang pertama, peristiwa. Dalam refleksi tentang peristiwa ini, saya melihat momen apa yang paling berkesan dari pembelajaran modul 1.1 dan modul pembelajaran 1.2. Yang kedua, perasaan. Bagaimana perasaan kamu setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2? Yang ketiga, pembelajaran. Bagaimana kamu menciptakan pembelajaran pada saat sebelum mempelajari modul 1.1 dan 1.2? Dan bagaimana kamu harus menciptakan pembelajaran setelah mempelajari modul 1.1 dan 1.2? 4. Perencanaan kegiatan ke depan. Sebagai seorang guru penggerak, setelah mengikuti pembelajaran ini, kita dituntut untuk mampu merencanakan apa langkah-langkah konkret yang akan dilakukan demi perubahan pendidikan di komunitas belajar masing-masing. 1. Langkah peristiwa. Momen yang paling menantang dari modul 1.1 dan 1.2 adalah ketika mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara yang dicetuskan berdasarkan pengalaman nyata yang dialami dalam kehidupan. Dan bagaimana seorang guru penggerak diarahkan untuk mengenal nilai-nilai guru penggerak yang menjadi potensi dari calon guru penggerak itu sendiri. Yang kedua, perasaan. Apa perasaan yang muncul saat kamu mengikuti kegiatan pembelajaran ini? Perasaan yang muncul saat mengikuti kegiatan pembelajaran ini adalah senang. Senang karena mendapatkan banyak hal baru dari pembelajaran di program guru penggerak Angkatan 8, khususnya pada modul 1.1 dan modul 1.2. Yang kedua, penasaran. Penasaran tentang kemampuan pribadi saya. Apakah saya mampu untuk mengembangkan nilai-nilai dari seorang guru penggerak agar mampu mengubah komunitas belajar kami atau menggerakkan komunitas belajar kami ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah bersemangat. Setelah melewati diskusi panjang dalam ruang kolaborasi bersama teman-teman dan masukan dari fasilitator hebat dan pengajar praktik hebat, saya merasa bersemangat untuk segera melakukan langkah-langkah kecil dalam membantu mengembangkan komunitas belajar saya di Sekolah Dasar Katolik Lewobele. Yang ketiga, pembelajaran. Bagaimana kamu melakukan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2? Dan bagaimana kamu melakukan pembelajaran setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2?
Sebelum mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya menyebutnya dengan pembelajaran pola lama. Pembelajaran pola lama adalah pembelajaran yang berpusat pada guru dengan menekankan capaian pembelajaran pada apa yang telah disusun oleh guru, dan siswa dituntut untuk mencapai tujuan pembelajaran dimaksud. Setelah mempelajari modul 1.1 dan modul 1.2, saya menyadari bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa, dan kita harus memulai dengan apa yang menjadi kehendak atau keinginan siswa dalam proses pembelajaran. Pembelajaran pola baru ini harus menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berhamba pada anak. Dan yang keempat, perencanaan kegiatan ke depan. Perencanaan kegiatan ke depan adalah menjadi yang paling penting, karena setelah kita menghayati, memahami, dan memaknai tentang filosofi KHD dan nilai-nilai guru penggerak, harus ada rencana aksi atau tindakan nyata yang dilakukan. Untuk meningkatkan kemampuan dan nilai-nilai dari seorang guru penggerak, yang pertama yang akan saya lakukan adalah terus belajar secara mandiri maupun mengikuti pelatihan. Hal ini dimungkinkan untuk meningkatkan kemandirian, pengetahuan, dan inovasi untuk mengembangkan pendidikan di lembaga pendidikan kami. Yang kedua, membangun kesepahaman bersama tentang pembelajaran yang berhamba pada anak. Membangun kesepahaman bersama menjadi penting, karena apa yang menjadi kesadaran kolektif akan dengan mudah mampu menggerakkan perubahan meskipun kecil, namun dapat berdampak secara menyeluruh. Yang ketiga, menciptakan ide kreatif dan karya-karya inovatif sederhana untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara. Demikian refleksi singkat saya dan koneksi antar materi antara modul 1.1 dan modul 1.2. Terima kasih sudah menonton. Salam dan bahagia.